Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhawati Asfani dengan NIM 240405502020. Dari kelas PKH 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. Ada 5 poin utama yang akan dijelaskan. Pertama, definisi pendidikan inklusi. Kedua, kebijakan internasional pendidikan inklusi. Ketiga, kebijakan nasional pendidikan inklusi. Keempat, ragam disabilitas. Dan yang kelima dan terakhir, indeks for inklusi. Definisi pendidikan inklusi. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang menyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Menurut UNESCO, pendidikan inklusi adalah sebuah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Kebijakan internasional. Pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Kedua, Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar yang wajib dan gratis tanpa adanya pembedaan, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Konvensi ini menekankan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Ketiga, Pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus pada tahun 1994 menjadi landasan penting bagi pendidikan inklusi, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus harus belajar bersama anak lain di sekolah reguler dengan penyesuaian yang diperlukan. Pernyataan ini menolak segregasi pendidikan dan mengutamakan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua anak. Kebijakan Nasional Pendidikan Inklusi. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi. Kedua, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan pendampingan dan adaptasi kurikulum guna memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan publik lainnya secara setara tanpa diskriminasi. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan. Keempat, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur kewajiban sekolah formal menyediakan fasilitas dan akomodasi yang memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk penyesuaian kurikulum, sarana prasarana, dan dukungan tenaga pendidik agar mereka dapat belajar secara optimal dalam lingkungan inklusif. Ragam disabilitas. Pertama, anak dengan hambatan fisik adalah anak yang terganggu fungsi geraknya, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy. Kedua, anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Anak dengan hambatan intelektual melibatkan keterbatasan dalam fungsi kognitif seperti kemampuan belajar, penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman. Ketiga, anak dengan hambatan mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi,
dan perilaku. Anak dengan hambatan mental mencakup berbagai gangguan psikologis seperti depresi, skizofrenia, bipolar, dan gangguan kecemasan. Seorang anak dengan hambatan mental kesulitan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan aktivitas harian. Keempat, anak dengan hambatan pendengaran. Anak yang memiliki keterbatasan dalam mendengar, termasuk tuli, sehingga mempengaruhi kemampuan belajar komunikasi. Kelima, anak dengan hambatan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, mulai dari rabun hingga kebutaan total, yang memerlukan bantuan khusus dalam belajar. Index for Inclusion. Index for Inclusion menurut Anscombe Debord pada tahun 2011 adalah sebuah contoh dari pengembangan alat evaluasi diri yang telah dirancang khusus untuk mendukung dan membantu dengan proses pengembangan pendidikan inklusif. Indeks ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lembaga individu dan dimaksudkan untuk mendukung refleksi kritis dan tindakan melalui proses evaluasi diri dan evaluasi. Index for Inclusion mencakup 3 dimensi, yaitu pertama, dimensi A, menciptakan budaya inklusi, membangun nilai-nilai kebersamaan, penerimaan, dan rasa saling menghargai. Kedua, dimensi B, menyusun kebijakan inklusi, memastikan kebijakan sekolah mendukung partisipasi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Ketiga, dimensi C, mengembangkan praktik inklusi, menyesuaikan pembelajaran dan kegiatan sekolah agar semua anak dapat berpartisipasi aktif.